Bismillahirrahmanirrahim. Walridallahu li syafa'ati Rasulillah al-hadid Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ladhi wa zawji wa zurriyatihi wa alihi wa salihin ulama ilham sanafin wa muslimin hadis khususan ila ruhi Haji Abdul Wahid wa ila ruhi Simbah Kiai Maimun bin Zubair bin Hamzah Simbah Kiai Nur Salim Habib Husain bin Abdullah As-Sikab wa mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teruskan kajian kita kitab Sirul Asrar, masuk kepada pasal yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslu hadi wal 'ishruna fi bayani awradi khalwati. Pasal yang ke-21 itu di dalam menerangkan wiridnya orang berkhalwat. Fi bayani awradi khalwati, di dalam menerangkan wiridnya berkhalwat. Yang bagi Iko terlepas dari kaidah yang kemarin, terlepas dari kaidah khalwat atau uzlah itu secara zahir maupun batin. Ini secara zahir, atau yang lebih dikenal di kalangan orang-orang torekoh. Kalau kita kagi bahas tentang wiridnya itu, seperti di kalangan torekoh itu seperti orang yang suluk. Seperti kalau tempat kita itu adalah di Padang, suluk. Suluk. Jadi kalau menyendiri ini salah satu wiridnya atau perlakuannya orang-orang yang lagi berkhalwat, menyendiri secara zahir. Baca dulu. Yang bagi sayapnya prayogone, nek cara wong Jawa. Yang bagi prayogone adalah khalwati kedue wong kang khalwat. Tahu bi? Enggak tahu nian. Hah? Oh, tuh. Tapi saya bahasa Indonesia lagi enggak tahu lagi. Yang bagi sayapnya adalah khalwati bagi orang yang berkhalwat. Khalwat secara zahir, ayyafi'a bisaum, agar ia melakukan bisaumi dengan puasa, ini sato'a andai ia mampu. Itu pertama. Orang yang berkhalwat itu diawali dengan puasa. Salah satu torekohnya Saziliyah yang dibawa oleh putra Mbah Mun, Gus Wafi. Kadang beliau itu sampai ke Kuamang. Itu biasanya tuh puasanya itu diawali dengan, sebelum itu puasanya itu 3 hari di daerah Kuamang. Itu puasanya tuh 3 hari, mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Itu biasanya. Nah, iya, ikut beliau. Itu Saziliyah. Di Kuamang itu Saziliyah yang dibawa oleh putranya Mbah Mun tadi, Gus Wafi. Itu kalau Saziliyah itu biasanya puasanya itu 3 hari. Contoh dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Kalau di situ juga dikatakan sayapnya bagi orang yang berkhalwat itu diawali dengan puasa, tapi ini sato'an andai ia mampu. Wa yusalli shalawatil khamsa bil jama'ati fil masjid. Wa yusalli, dan ia salat as-salawatil khamsa, salat 5 waktu, bil jama'ati dengan jamaah, fil masjid di dalam masjid, bi auqatiha dengan waktunya. Bi auqatiha dengan waktunya, ma'a sunnatiha serta sunnah-sunnahnya, wa syara'itiha
wa syaraitiha dan syarat-syaratnya, wa arkaniha dan rukun-rukunnya. La ala ta'til, tiada atas menganggur atau mengabaikan. Jadi bahasa terakhir di la ala ta'til itu jangan sampai enggak, jangan sampai kamu dengan kamu berkholwat ternyata kamu meninggalkan sholat, itu jangan macam itu maksudnya itu. Jangan sampai kita bersuluk, jangan sampai justru meninggalkan sholat. Makanya di situ dikatakan oleh Syekh la ala ta'til, tiada atas menganggur atau mengabaikan. Jadi setelah kita puasa itu diawali dengan puasa sholat tadi, sholat itu terus secara berjamaah tapi di dalam masjid. Ini salah satu kaidah kita, berarti apa? Mengajarkan jangan sampai meninggalkan jamaah. Tetap dengan sunah-sunahnya kita lakukan, syarat-syaratnya kita lakukan, wa arkaniha dan rukun-rukunnya. Terutama jangan sampai gegara dengan lantaran kita itu berkholwat, jangan sampai justru kita meninggalkan kewajiban. Ada kan macam itu, ada kan? Ada kan? Jadi zikir terus tapi meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban. Lagi itu kerja. Salah satu itu. Jadi ini banyak juga yang dilakukan. Jadi kita makanya dikatakan di dalam kitab Kifayatul Azkiya itu bahkan ketika bertorekoh ternyata meninggalkan kewajiban itu justru kita tinggalkan. Itu kalau di keterangan di dalam kitab Kifayatul Azkiya itu. Bertorekoh tapi torekohnya itu justru meninggalkan kewajiban salah satu sholat, itu justru kita tinggalkan. Jangan berarti. Justru maksudnya tuh justru dengan kita berkholwat itu kita ini salah satu pembelajaran berkholwat secara zuhir, kita jangan tinggal sholat jamaah. Wa yusalli isnata asyara raka'atan, dan ia salat 12 rakaat ba'da nisfil laili, serta setelah separuh malam, wa sulusihi dan sepertiganya malam, bi niyati tahajjudi dengan niat tahajud. Salat jangan tinggal, malamnya tahajud. Tapi tinggal tahajudnya. Kalau makanya tahajudnya yang susah kan macam kok. Tahajud atau sholat duha karena minta rezeki banyak. Ternyata susah. Jadi niatnya sudah ada baik, satu tahajud supaya rezeki mudah, duha supaya rezeki mudah. Ternyata berjalan begitu bertahun-tahun tahajud terus, duha terus, tapi tidak ada perubahan, itu susah. Akhirnya apa? Merutu, deresulo, ini deresulo. Bisa muncul ada keyakinan lagi benar? Hah? Ya iyalah. Ujung makanya tadi dari awal gitu, makanya yang sering saya sampaikan, niat itu loh, niat itu faktor utama. Makanya ada kaidah niat seseorang itu lebih baik daripada perlakuan. Itu jangan sampai macam itulah. Lagi ujungnya tadi sudahlah tahajud terus, sudahlah duha terus, ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya apa? Meninggalkan berkurangnya keyakinan. Ada berubah. Itu yang susah. Minta kayo ternyata berpuluh-puluh tahun dari kayo. Tidak ada progres, tidak ada perubahan. Nauzubillah. Ini nilai ta'ala. Ini salah satu malamnya tahajud. Karena alasan dia. Ayo. Karena macet, cara jawabannya macet pokoknya. Panjat macam itu terus bilang kan, tidak ada perubahan. Ujungnya apa? Malas kan? Nah itu. Niatnya dari awal sudah salah. Jadi malamnya tahajud sepertiga malam atau separuh malam. Nah ini salah satu besok kita tuh akan sampai dalam kitab Kasful Hijab. Kasful Hijab itu Imam Syaroni itu ketika dapat pertanyaan dari jin itu jawabnya nunggu malam. Ini salah satu menunjukkan kajian tasawuf itu enaknya malam. Makanya orang tuh kalau ngaji semakin malam semakin enak kan, itu salah satu itu. Ini juga yang dipraktekkan oleh Al-Wahhab Asy'arani dalam kitab. Cuman kamu jangan kamu bayangkan bahwa ngaji Kasful Hijab itu apa bahasanya tuh menceritakan tentang supaya kita bisa nengok jin, ya enggak. Maksudnya itu permasalahan jin itu tuh. Ternyata permasalahan jin itu lagi diungkap oleh
Abdul Wahab Asy'arani. Karena apa? Karena tidak terungkap, tidak terungkapnya di kalangan para jin. Jadi maksudnya lebih cerdas kita manusia. Secerdas-cerdasnya, sepandai-pandainya kaum jin, jauh masih kalah. Tapi alhamdulillah bertemu dengan Imam Syaroni. Coba kan ketemu dengan kamu tuh, bisa jawab. Alhamdulillah. Besok kita kaji. Baru kita teruskan. Kama kalau Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Wa minal laili, dan dari malam, fatahajjat, maka bertahajudlah kamu bihi dengannya nafilatallah. Nah, ini salah satu kaidah yang difirmankan oleh Allah. Malam begitu diperintah tahajud. Tapi di mazhab kita tahajud tetap sunnah, jangan pula wajib mentang-mentang, atau bahasanya di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu ada, ternyata kita menghukumi wajib, ya enggak. Jadi mazhab kita, mazhab Syafi'i, tahajud itu tetap sunnah. Wa kama qala Ta'ala, dan sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji. Terusnya, wa yusalli rak'ataini biniyatil isyraq ba'da tulu'i syamsi. Wa yusalli, dan salat ia rak'ataini 2 rakaat biniyatil isyraqi, dengan niat isyraq ba'da tulu'i syamsi, setelah keluarnya matahari. Salat isyraq namanya. Ya, salat isyraq. Setelah keluarnya matahari. Wa rak'ataini ba'daha, dan salat 2 rakaat setelahnya. Biniyatil isti'adzati, dengan niat isti'adzah. Bil ma'awwidhataini, dengan 2 ayat perlindungan. Jadi setelah sholat isyraq disambung lagi sholat isti'adzah namanya. Sholat isti'adzah itu surahnya apa? Surahnya itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Warak'ataini, dan 2 rakaat ba'daha, setelah isti'adzah, biniyatil istikharati, dengan niat salat istikharah. Ya, jangan pula istikharah itu nak menunjukkan penunjuk mana yang cocok jodohnya, jangan pula macam itu. Kok istikharah selalu macam itu. adanya keraguan deh kan. Abi punya kan, istikharah dulu. Iko antara si A dengan si B mana yang cantik ya. Jangan pula macam itu. Kok antara jambi kecil, antara setiris dengan jambi kecil kemudian yang elok ya istikharah. Jangan pula istikharah macam itu. Pokoknya jelas kok istikharah. Pilihan. Jadi bahasanya jangan pula macam itu. Istikharah, soal istikharah pas ada macam itu. Yaqra'u, membaca ia fi kulli rak'atin, di dalam setiap rakaat, Fatihatul Kitab, membaca Fatihah kitab maratan sekali, wa ayatul kursi, dan ayat kursi maratan sekali, wa suratul ikhlas, dan surat ikhlas sab'an 7 kali. Itu istikharah. Setiap rakaat membaca Fatihah sekali, sudah itu ayat kursi, sudah itu al-ikhlas 7 kali. Istikharah. Pernah kalau istikharah? Belum pernah. Ya, belajar itu caranya macam itu. Jadi pertama setiap rakaat itu membaca Fatihah 1 kali, sudah itu membaca ayat kursi, sudah itu membaca surah al-ikhlas sebanyak 7 kali. Wasita raka'ain ba'daha biniyati duha, dan 6 rakaat setelahnya dengan niat duha, baru sholat duha. Sholat isyraq, setelah sholat isyraq, sholat isti'adzah. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah itu sangat banyak sekali. Kalau mau itu sudah ada terhitung. Ketika kita nak melaksanakan sholat sunnah itu loh, sudah ada terhitung saking banyak. Satu contoh dari mulai isyraq tadi lah, setelah keluarnya matahari, hari sholat isyraq, isti'adzah, sholat itu istikharah, sholat istikharah baru sholat duha. Laksanakan baik. Hah? Ya enggak lah, sholat duha paling sekitar jam berapa, taruhlah jam 7 atau jam 8 atau setengah 7 selesai sudah, baru berangkat kerja kalau mau.
Warak'ataini ba'daha biniyatil kafaratil bauli. Nah, setelah sholat duha dan sholat 2 rakaat ba'daha setelahnya biniyatil kafaratil bauli, dengan niat kafaratul baul, tebusan. Bahasanya itu ketika kita kencing, ketika kita itu buang air kecil, setelah itu kita sucikan. Nah, itu sholat namanya, sholat kafaratul baul. Yaqra'u fi kulli raka'atin, membaca di dalam setiap rakaat inna a'tainakal kautsar sab'a maratin ba'dal Fatihah, 7 kali setelah Fatihah. Tuh. Banyak kan? Ada sholat. Tidak sekadar sholat setelah wudhu, setelah buang air kencing itu ada sholatnya. Tuh. Baru tahu kan? Baru tahu kan? Nah, itu gunanya ngaji. Hah? Kafaratul baul namanya. Itu setiap rakaat itu membaca inna a'tainakal kautsar sampai habis. Jangan pula inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal, enggak, sampai habis surah Al-Kautsar itu dibaca 7 kali setelah Fatihah. Fa idza shalla, maka apabila salat zalika yang demikian itu kafaradzunu bil bauli, maka terhapus dosanya baul, buang air kecil, wa najah, dan selamat min azabil qabri, dari azab kubur. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna amma ta'adzabil qabri minhu. Istanzihu, bersucilah kamu semua, minal bauli, dari apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa? Buang air kecil lah kan? Iya kan? Kalau bahasa kita kencing, pipis, banyak kata-katanya. Istanzihu, bersucilah kamu semua, minal bauli, dari buang air kecil, fa inna amma ta'adzabil qabri minhu, maka sesungguhnya umumnya azab kubur itu darinya. Umumnya orang ketika disiksa di alam kubur, apa gara-garanya? Masalah kencing. Satu, ketika kencing itu tidak adanya adab, ya. Makanya di dalam secara fikih itu kan adab buang air kecil, ada adabnya. Adabnya tidak boleh berdiri tegak, kita udah tegak berdiri. Jadi itu apa? Tidak boleh ketika di apa ya? Maksudnya ketika di lapangan itu kan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di WC itu kan tempat yang disediakan. Ya. Makanya salah satu yang banyak pertanyaan, bolehkah kita meletakkan kloset, ya, tapi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Itu diperbolehkan. Karena apa? Karena tempatnya itu memang dibuat, maksudnya itu. Tapi kalau memang bisa, itu memang dibentuk, maksudnya jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Nah itu, ini salah satu. Apalagi kita kadang-kadang enggak mentang-mentang bahasa Indonesia. Mentang-mentang, ya. Nek cara coba dumeh. Mentang-mentang dia itu dalam WC karena tidak ada yang nengok, ya. Itu ujungnya apa? Ya tegak. Ini salah satu. Sudah itu, di antara tegak itu, di antara adab, makanya kata Nabi, banyak umumnya orang itu diazab dalam kubur gara-gara baul. Gara-gara bersucinya apa? Karena tidak beres. Setelah buang air kecil, tanpa bersuci lagi. Ini salah satu. Na'udzubillah. Makanya ada salat kafaratul baul namanya. Salat penebusan daripada ketika kita buang air kecil. Oleh bisa sholat, mumpung baru tahu, ya, dipraktekkan. Nah, apa tadi sholatnya? Sholat 2 rakaat, ya. Nah, surah Al-Kautsar 7 kali setelah Fatihah, itu setiap rakaat. Setiap rakaat setelah Fatihah baca inna a'taina atau surah Al-Kautsar itu 7 kali. Tetapi di awal itu tadi bersuci beres. Makanya di dalam kitab fikih itu pertama yang dibahas masalah istinja, bersuci tadi kan.
salah satu. Jangan sampai kita masuk di situ. Masuk kaidah kata Nabi, istanzihu minal dholi fa inna amatal azabi azabil qabri minhu. Maka ya, karena di atas, yang diawali yang lain, kitab yang lain ada. Itu Kaget baru kan. Nah, karena poinnya juga poinnya. Fa inna amata azabil qabri minhu. Banyak orang yang diazab dalam kubur itu apa? Gegara masalah baul, masalah bersihinnya apa? Karena tidak ada beres. Nah, makanya di dalam fikih itu diajarkan kita setelah baul itu adanya dehem. Itu salah satu, jangan sampai adanya tersisa supaya bersih. Itu ya. Terus wa yusalli arba'a raka'atin bi niyati tasbih. Wa yusalli dan ia salat arba'a raka'atin. 4 rakaat bi niyati tasbih dengan niat tasbih. Nah, itu kalau 4 rakaat itu siang. Itu kalau mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau Imam Hanafi itu kalau waktunya siang itu 4. Kalau Imam Syafi'i tetap 2. Malam juga 2 Imam Syafi'i. Imam Hanafi maksudnya 2 maksudnya itu 4 rakaat ya. 4 rakaat itu kalau Imam Hanafi itu 4 rakaat 1 kali salam. Kalau Imam Syafi'i itu memakai yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Malam begitu juga. Nah, kalau Imam Hanafi kalau malam baru 2 rakaat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu salat tasbih. Dua-dua. Nah, mazhab Imam Hanafi loh. Mazhab Imam Hanafi yang mengatakan Abduliyahnya itu 4 rakaat. Kalau menurut Imam Hanafi siang. Sekali salam tanpa ada tahiyat awal. Tapi kamu sholat pakai tahiyat awal. Kaki apa bedanya dengan sholat zuhur? Makanya itu seluruh ulama mengatakan tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Ya lagi sholat tasbih tapi pakai tahiyat awal. Sholat zuhur jadinya. Cuman bedanya apa di tasbih? Niat. Itu niat. Niat itu kalau kita kaji dalam secara tasawuf itu niatnya terbagi menjadi 4. Urfiyah, tujziyah, bastiyah, amaliyah. Itu niat. Urfiyah. Ada pertama urfiyah, sudah itu tujziyah, bastiyah, sudah itu yang keempat adalah amaliyah. Niat. Urfiyah itu sebelum takbir. Nah, ini salah satu yang niatnya Imam Malik. Urfiyah kan? Urfiyah itu artinya sebelum takbir. Ini yang dipakai oleh Imam Malik. Imam Malik itu pakai itu dia. Makanya mazhab Imam Malik itu niat ketika sholat itu tidak artinya dibarengi dengan takbiratul ihram. Kalau Imam Syafi'i ketika takbiratul ihram. Imam Malik enggak, bahasanya itu secara umum kita kan mau berangkat ke masjid, waktunya waktu maghrib. Nah, itu sudah menunjukkan sholatnya itu nak sholat maghrib. Itu urfiyah namanya. Jadi urfiyah itu adalah sebelum takbiratul ihram, sebelum takbir. Tapi kalau tujziyah itu setelah takbir. Setelah takbir baru adanya niat, maksudnya itu tujziyah. Tapi kalau bastiyah itu ketika takbir. Jadi mulai dari A sampai bar, mulai dari alifnya Allah sampai ke barnya lafaz akbar. Nah, itu diantara itu terisilah dengan niat. Itulah namanya bastiyah. Ini yang dipakai oleh mazhab kita Imam Syafi'i. Sudah itu kamaliyah. Kamal itu sempurna memang. Maksudnya sempurna itu apa? Jadi kalau kata tadi bastiyah itu niat bastiyah itu yang ketiga tadi yang dipakai oleh mazhab kita Imam Syafi'i adalah yang penting diantara Allah dan rohnya bar itu adanya niat terisi, entah itu diisinya dari awal, entah diisinya di tengah-tengah, atau terisinya di akhir daripada lafaz rohnya huruf bar. Itu bastiyah Imam Syafi'i. Tapi kalau kamaliyah tidak sempurna deh. Sempurna itu dari awal sampai akhir terisi dengan niat. Itu urfiyah, tujziyah, bastiyah, amaliyah. Itu masalah niat, bab niat. Sempurna ini takbir itu apa?
sebelum sholat sudah sempurna. Enggak, maksudnya mulai dari takbir. Jadi, Mulai, itu namanya kamaliyah. Mulai dari takbir itu terisi dari lapas Allahu Akbar. Nah, itu terisi di antara lapas mulai dari Allah sampai barnya terisi dengan niat. Nah, itu kamaliyah. Kok sampai bab niat kita cerita ya. Karena tadi niat ada. Apa sedikit lah kita bahas sedikit. Wa yusalli, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat tasbih ya. 4 rakaat biniyati tasbih. Ya. Wa yusalli 4 rakaatin biniyati tasbih. Sholat 4 rakaat biniyati tasbih. Itu kalau mazhab kita Imam Syafi'i itu siang itu tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bolehkah 4 rakaat salam? Boleh. Ini yang dimazhabkan oleh Imam Hanafi. Malam kalau siang Imam Hanafi itu 4 rakaat 1 kali salam. Kalau malam 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab wa surata ma'aha. Yaqra'u membaca iya fi kulli raka'atin di dalam setiap rakaat Fatihatal kitab, Fatihah kitab, wa surata ma'aha dan surah bersamanya. Sertanya boleh, bersamanya atau sertanya. Wa surata ma'aha, surah sertanya. Maksudnya itu apa berarti tidak ada ketentuan. Setelah baca Fatihah, apapun surahnya silahkan. Yang hafal. Memang secara fikih diajarkan di dalam kitab Al-Azkar ya. Al-Azkar itu di dalam kitab Al-Azkar itu karangan Imam Nawawi di situ disebutkan ketika sholat maghrib umpamanya, sholat maghrib ini sholatnya, ini surahnya, terus macam itu. Sholat tasbih lagi ini surahnya. Tetapi di situ kan kembalinya macam itu. Makanya di antara ulama itu berbeda-beda ketika menerangkan masalah surah-surahnya sunnah. Surah yang dibaca, sunnahnya sholat tadi. Surah yang dibaca itu berbeda-beda karena berarti ini juga bagian daripada pandangan kita apa. Untuk berarti apa? Ya mana yang hafal lah. Ternyata kita hafalnya cuma 3 kul tadi lah. 3 kul ya. Yang hafal cuma 3 kul. Udah itu. Kuluh namanya dari 3 kul. 3 kul kalau Al-Falaq, An-Nas, Ahad ini. Yang hafal Al-Ikhlas lah. Jangan pula sambil sholat kul apa Al-Ikhlas macam bukan macam itu Jadi bebas 4 rakaat itu setiap rakaat baca Fatihah sudah itu adanya surah. Wa yaqulu ba'dal qiraati fil qiyam. Dan wayakulu dan ia mengucap atau berdoa ba'dal qiraati setelah membaca fil qiyami di dalam berdiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 marrah 15 kali. Jadi setelah baca Fatihah tasbih lah. Sudah biasa praktek kan? Sudah biasa praktek itu 15 kali. Selainnya itu 10 kali. Tuh. Nah, kita bacalah ini sudah biasa dilaksanakan. Summa yukabbar wa yarka'u wa yaqulu fi ruku'ihi. Lalu takbir dan ruku' wa yaqulu dan mengucap fi ruku'i dalam rukuknya. Jadi ruku' i'tidal ya. Subhanallahi 10 marrah 10 kali. Summa yukabbar wa yarfa'u ra'sihi. I'tidal maksudnya tuh summa yaqulu 10 maratin wa yasjudu. Ruku' 10 kali, i'tidal 10 kali. Wa yasjudu dan ia sujud summa fi sajdatil ula, lalu di dalam sujud yang pertama aidon begitu juga 10 maratin 10 kali. Summa yarfa'u ra'sihi. Lalu mengangkat kepalanya wa yaqulu 10 maratin mengucap 10 kali baina sajadata ini di antara 2 sujud aidon begitu juga. Di ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10. Terus mana tadi? Summa sajdat tisaniyah di dalam sujud yang kedua summa yaqul aidon lalu mengucap aidon begitu juga 10 maratin 10 kali ba'da sajdata ini setelah sujud 2 kali. Wakada dan begitu pula yaf'alu fi kulli rak'atin saniyati
Wa kadza, dan begitu juga, begitu pula, begitu juga yaf'alu melakukan fi raq'ati saniyati, di dalam rakaat yang kedua, wa salasati, dan ketiga, wa rabi'ati, dan keempat. Macam itulah perlakuannya. Satu rakaat, dua rakaat, sampai 4 rakaat, macam itu perlakuannya. Perbedaan cuma ketika setelah Fatihah, setelah surah itu bacanya 15 kali, itu bedanya. Wa yusolli, dan salat iya hadis salat. Hadis salah, inilah salah fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, walatin semalam, man istata'a, man orang istata'a yang mampu. Kalau memang mampu, sehari semalam sekali salat tasbih. Wa illa, andai tiada mampu, fa fi kulli jum'atin marrah, maka di dalam setiap hari Jumat sekali. Tidak mampu setiap hari, seminggu sekali. Jumat, hari Jumat, malam Jumat, maksudnya itu. Hari Jumat atau malam Jumat. Wa illa fa fi kulli syahri marotan. Wa illa, dan andai tiada mampu, fa fi kulli syahrin marrah, maka di dalam setiap sebulan sekali. Tidak mampu sehari, seminggu sekali. Tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Wa illa fa fi kulli umratin marrah, tidak mampu juga seumur hidup sehari jadi lebih. Aduh, tidak mampu juga seumur hidup. Solanilah dulu. Itu jadi wa illa, andai tiada mampu, fa fi kulli umratin marrah, maka di dalam seumur hidup marrah kali jadilah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'amihil Abbas, kepada pamannya Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi itu bersabda kepada pamannya, yaitu Sayyidina Abbas. Apa kata beliau? Man shalla hadisalah ghafarallahu dzunubahu kullaha wa in kanas aksaru min adadir ramal wa adadi nujumis samai wa adadil asya kulliha. Man shalla hadisalah, siapa orang yang sholat sholat ini, ghafarallah, maksudnya sholat tasbih tadi, ghafarallahu dzunubahu kullaha, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya semuanya. Wa ingkanas aksaru min adadir romal, walaupun adanya lebih banyak daripada hitungannya pasir. Banyak pasir itu dosa lebih banyak dari apa tadi pasir, itu akan diampuni oleh Allah. Ini salah satu fadilahnya orang sholat tasbih. Wa adadi nujumis samai, dan hitungannya bintang-bintang di langit, wa adadil asya kulliha, dan hitung-hitungnya sesuatu kuliah semuanya. Jadi berapa banyak pasir, ya, berapa dosanya lebih banyak daripada itu, lebih banyak daripada hitungan pasir, lebih banyak daripada hitungan bintang di langit, itu akan diampuni oleh Allah. Ini salah satu fadilahnya orang sholat tasbih. Tadi tidak mampu setiap hari sekali kan, nah, kalau mampu sehari sekali, kalau mampu setiap hari sehari semalamnya sekali, tidak mampu juga seminggu sekali, tidak mampu juga sebulan sekali, tidak mampu juga sebulan sekali, wa illa fa fi kulli sanatin, wa illa fa fi kulli sanatin dulu sebelum sampai ke umur. Wa illa fa fi kulli sanatin marrah, kalau tiada mampu di dalam setiap tahun, setahun sekali jadilah, setahun sekali jadilah. Tidak juga mampu setahun sekali, seumur hidup sekali. Ya, alhamdulillah. Kalau kamu tidak tiap malam Jumat tak. Alhamdulillah. Itu terakhir. Wa yambaghi, dan sayaknya li talibi, bagi orang yang mencari ayat qiraah, agar ia membaca doa as-safi. Maksudnya kok iko salah satu hijib as-safi ini yang dikarang yang dikarang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib as-safi. Telah pernah mengamalkan hijib as-safi. Saudara. Ini jadi setelah perlakuan tadi sholat ini yang dibaca. Fikul yaumin marrah aw marrataini, di dalam setiap sehari sekali atau 2 kali.
Itu yang dibaca. Orang yang berkholwat membaca sebaiknya itu kalau menurut Syekh Abdul Al-Jilani itu sudah membaca hijab as-saifi. As-saifi ya, as-saifi. Nah, as-saifi itu yang dikarang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa yaqra'u minal Qur'an fi kulli yaumin miqdari mi'atai ayah. Wa yaqra'u dan ia membaca minal Qur'an dari Quran fi kulli yaumin di dalam setiap hari miqdari mi'atai ayatin kira-kira 200 ayat. Setiap hari ada baca Quran sebanyak 200 ayat setiap hari. Ayat gila. Tidak tinggal. Summa yadhkurullah kasiron, lalu berzikir kepada Allah kasiron dengan banyak. Imma jahron, ada kalanya jahar kuat, ingka min ahli jahri, andai adanya ia min ahli jahri dari ahli jahar, al khafiyah atau khafiyah, ingka min ahli khafiyah, andai ia dari ahli khafi. Jadi kalau kita itu masih makomnya makom perlu jahar. Satu contoh, ketika kita berzikir itu memang mengetuk, bahasanya itu mengetuk batin kita, mengetuk latifah yang 7 ya, latifah kan 7 tuh yang perlu kita isi, yang dulu saya pernah sampaikan. Itu memang kita itu masih makom ke situ, berarti kita perlu untuk jahar. Tapi kalau sudah makomnya makam hobi, ya pakai hobi. Tapi kalau kita mengambil dari hadis Nabi, kan ada Nabi itu ketika berpesan kepada sahabat, jadidu imanakum. Sebenarnya kita itu dengan lafaz la ilaha illallah itu kita butuh. Apa kata Nabi? Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman-iman kamu, kata Nabi kepada para sahabat. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman-iman kami? Taksir biqauli la ilaha illallah. Ini salah satu. Berarti apa? Berarti kita itu butuh dengan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya selalu baru iman kita. Nah, supaya adanya pembaharuan terus dengan lafaz la ilaha illallah. Tergantung, kalau makamnya makam jahar itu kita tetap pakai jahar. Kalau makamnya khafi ya khafi. Tergantung makam kita masing-masing. Enaknya itu di mana? Tuh, satu contoh, kita itu dengan kita menyuarakan suara hanya terketuklah di dalam batin. Nah itu sebaiknya pakai wa maqamul khafiyah, dan maqam khafiyah yakunu menjadi ba'da hayatil qalbi, setelah hidupnya hati, wa nutquha, dan mengucapnya ia bilisani sirri, dengan lisan sir. Jadi orang yang memakom hobi itu setelah hidup hati. Kalau hati kita belum hidup, hidupnya hati kita itu setelah adanya hentaan suara, nah itu kita pakai jahar berarti. Tapi kalau hatinya itu sudah hidup, pakai yang hobi. Itu semuanya itu ada dalil lah, ada dalil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Ta'ala, wazkuruhu kama hadakum. Al-Baqarah ayat 197. Wadkuruhu, dan berzikirlah kamu kepada Allah kama hadakum, sebagaimana Allah telah menunjukkan kepada kamu. Summa fi kulli yaumin, lalu di dalam setiap hari, ismun warab yu'rafu ahluhu, ya, banyak menyebut nama Allah, yu'rafu ahluhu, yang telah dikenal, yang telah diketahui ahlu-ahlinya. Summa yaqra'u, lalu ia membaca qul huwallahu ahad fi kulli yaumin mi'ata marrah, di dalam setiap hari 100 kali. Itu orang yang berkholwat. Setiap hari itu ada amalan. Apa amalannya? Membaca surah Ikhlas itu sebanyak 100 kali, atau berzikir dengan nama-nama Allah. Nah, seperti mungkin ya Latif, itu diantara itu Asmaul Husna. Dan diajarkan oleh ahli-ahlinya, seperti mursyidnya mengajarkan, kamu kakek mengamalkan Asmaul Husna yang ini namanya, itu mursyidnya yang memberikan. Itu sebanyak-banyaknya lah zikirnya. Tapi kalau untuk Al-Ikhlas itu fi kulli yaumin mi'ata marrah, 100 kali. Wa yusolli ala nabi, dan ia berselawat ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aidan begitu juga fi kulli yaumin mi'ata marrah,
Setelah membaca Al-Ikhlas 100 kali, membaca sholawat 100 kali. Wa yaqulu, dan ia mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih aidon. Begitu juga fi kulli yaumin, di dalam setiap hari. Beristighfar maksudnya. Beristighfar itu sebanyak-banyaknya. Apa 100 kali. Wa ini sato'an, dan anda ia mampu zada, maka menambahi masya'a, yang ia kehendaki minan nawafili, dari kesunahan-kesunahan, watilawati, dan membaca Al-Quran. Wala yadi'u ajrahu wala yudi'u, dan tiada menyanyiakan ajrahu, pahalanya, indallahi, di sisi Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, innallaha la yudi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tiada menyanyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu amalan orang-orang yang berkholwat tadi, dari awal tadi. Ya paling tidak kita ambil, ya kita ambil sedikit itu amalan. Paling tidak kita itu menyibukkan, sibuknya kita itu apa? Sibuk kepada berzikir, sibuknya itu sibuk beribadah, itu keren. Jadi tidak ada yang nganggur, ya. Karena kata Sayyidina Ali, sebaik-baik orang yang orang yang nganggur itu apa? Orang yang selalu ingat kepada Allah, banyak zikir. Jadi kesibukannya itu hanya kepada Allah. Bukan berarti jangan belok macam itu gara-gara itu ada kerja kata kamu, ya enggak, bukan itu maksudnya itu. Di antara kerja pun masih ingat dengan Allah, berzikir. Karena kerja itu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita masuk al-faslu asani wal isyruna fi bayani waqa'ati fil manami wasinnati. Jadi mimpi-mimpi lah bahasanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ya Allah.